Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu Jemaah Majelis Talim Ar-Rahman Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang muhasabah akhir tahun. Jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membahas masalah muhasabah di akhir tahun ini. Maka kita mengambil salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyamakan muhasabah diri dengan pedagang yang menghitung kerugian dan laba yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang dapat, ia mensyukuri dan berusaha meningkatkannya. Demikian pula ketika merugi, ia akan mencari penyebabnya dan berusaha untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang.
Begitulah jemaah muslim yang Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang berakal seharusnya melakukan hal yang sama terhadap apa yang diperbuatnya di dunia ini selama-lamanya. Hal ini diingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang artinya orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah akalnya adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibu-ibu jemaah muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 garis besar yang perlu kita jadikan bahan muhasabah. Kita jadikan bahan muhasabah yang sangat menentukan kehidupan kita. Pertama, muhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kedua, muhasabah hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimu zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskana. Zalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'i bi ghairi haqqu zalika bima asawwa kanu ya'tadun. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 112. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran Islam yang membentangkan 2 bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah atau ubudiyah, dan tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lainnya dalam wujud amaliyah sosial. Hablum minallah dalam pengertian syariah sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari dan Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam dan beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah.
Hak Allah adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak Allah adalah menjalankan syariat Allah, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas. Kita tulus, ikhlas, ridho, senang, bergembira menyambut seruan azan untuk sholat fardu. Kita pun merasa ringan untuk menambah amal-amal sunnah, mulai dari sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha hingga sholat tahajud. Kita pun gemar bertadarus Al-Quran, khusyuk dalam zikir dan doa, serta selalu membasahi lisan dengan kalimat istighfar dan selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah hak Allah yang pahala, manfaat dan hasilnya adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menegaskan tentang ciptaannya, tentang diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hablum minan nas dilakukan mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup kita tanpa peran dan bantuan dan kerjasama dengan orang-orang lain. Maka di dalam Al-Quran seringkali terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah dan sekaligus diiringi juga dengan hablum minan nas. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Juga disebutkan di dalam surat yang lain, di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jemaah menjadi taklim dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minannas adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang mukmin sejati. Untuk itu, marilah kita adakan muhasabah diri sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Koreksinya adalah jika hubungan kita dengan Allah masih renggang, sholat berjamaah masih belum rutin, bertadarus Al-Quran belum terbiasa, sholat duha dan tahajud belum terbiasa, itu tandanya kita belum kenal Allah, belum paham pahalanya, belum menghayati hakikatnya. Dan itu bermakna pula kita belum cinta kepada Allah. Koreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga adalah bermakna mari perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Hubungan kita sambung nih. Kita sambung kan silaturahim yang terputus. Kita bantu yang memerlukan. Kita doakan kebaikan semuanya. Saling memaafkan, saling menguatkan, dan hidup berjemaah di antara kaum muslimin sebagai satu anggota badan yang saling melengkapi, bagai bangunan yang kokoh tak tergoyahkan. Allah menyebutkan dengan firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kalian semua pada tali agama Allah seraya berjemaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Ar-Rahman ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada siang hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan bagi kita semua. Mari kita akhiri pengajian kita pada siang hari ini yang bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.